Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang hormat saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman, sehingga pada subuh hari ini kita hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh kepada kita semua wa rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat kasih sayang di bumi ini, wa khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul di bumi ini. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, untuk subuh kali ini yang kita baca adalah tafsir surah Al-Ikhlas. Tafsir surah Al-Ikhlas. Jamaah subuh rahimakumullah, surah ini Al-Ikhlas turun di Mekah, di mana kita tahu bahwa turunnya Al-Quran dua periode Mekah dan periode Madinah. Disebutkan dzukira sababun nuzuliha wa fadliha, jadi telah disebutkan sebab turunnya surah ini, dan bahkan juga disebutkan surah ini mempunyai kemuliaan-kemuliaan. Jamaah subuh rahimakumullah, dari An Ubay bin Ka'ab annal musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya sekelompok kaum musyrikin di Mekah mereka mendatangi Nabi dan berkata, ya Muhammad, asif lana rabbaka. Di riwayat lain dikatakan sif lana rabbaka, maksudnya, ya Muhammad, sampaikan kepada kami bagaimana bentuk Tuhanmu. Maka bentuk napamu Muhammad. Di lain dijelaskan apakah min zahab atau min fiddah. Apakah itu puamu Muhammad terbuat dari emas atau terbuat dari perak atau terbuat dari berlian-berlian, sebagaimana sembahan berhala-berhala kaum musyrikin Mekah. Ada yang terbuat dari gandum, ya, terigu, ada yang terbuat dari kayu-kayu atau terbuat dari batu. Jadi mereka ini meminta kepada Muhammad, kalau Tuhanmu terbuat dari mana? Apakah dari perak atau dari emas atau dari batu?
fa anzalallahu ta'ala, maka lalu Allah turunkan surah ini, qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian sebentar nanti kita membacakan tafsirnya. Sini lebih terdahulu disebutkan kemuliaannya, hadis-hadis tentang kemuliaannya surah Al-Ikhlas. Qala Bukhari fi kitab as-salah, jadi berkata Imam Bukhari dalam kitab salat, wa qala Ubaidullah an Thabit an Anas qala kana rajulun minal ansar ya'ummuhum fi masjid Quba. Jadi seorang laki-laki dari kaum Ansar menjadi imam di Masjid Quba. Ya, saya kira Masjid Quba tidak asing bagi bapak ibu yang pernah umrah atau pernah haji di Madinah. Fakana kullama iftataha surata yaqra biha lahum fi shalah mimma yaqra bihi iftataha bi qul huwallahu ahad. Imam ini setiap memulai bacaannya dalam salatnya, tanda kutip setelah baca surah Al-Fatihah, beliau selalu memulai dengan iftataha qul huwallahu ahad hatta yafurgha minha, sampai salatnya selesai. Tsumma yaqra'u surata ukhra ma'aha, kemudian setelahnya itu baru membaca surah yang lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'ah, dan imam ini selalu membaca setiap rakaat. Pokoknya setiap satu rakaat dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Nanti selesai baru membaca surah yang lain. Fakallamahu ashabuhu, sahabat-sahabatnya ini imam berkata kepada mereka, kepada imam, innaka taftatihu bihadis surah thumma la tara anha tujzi'uka hatta taqra'a bil ukhra. Sesungguhnya engkau memulai dengan surah ini, ya, surah Al-Ikhlas. Apakah engkau tidak melihat bahwa sesungguhnya balasannya, pahalamu itu sampai engkau membaca surah yang lain? Maksudnya ke surah yang lain kamu juga dapat pahala. Fa imma an taqra biha wa imma an tada'aha wa taqra bi ukhra. Jadi apakah kau selalu membacanya atau tinggalkan, maksudnya selesai, ya, ganti lagi yang lain. Faqala maka dia imamnya, ma ana bitarikiha, saya tidak akan tinggalkan. Apa isure ko sahabat anak kedai selesai aja bacamu je. Ajan tuliro. Apa ir ko lagi baca memang mau tuh kau tu pahalana. Kadi mangi aide degu pajai hendak tinggalkan. In ahbabtum an uammakum bidzalika fa'altu, jika kalian menyukainya, mencintainya, menyukainya, maka apa, saya menjadi imam seperti itu, fa'altu, ya, saya akan lakukan. Wa in karihtum, kodimu puji, jika kalian tidak menyukainya, taraktukum madega palia. Jadi kamu puji baca ke pasempajang tulir ke baca kalau ahad, insyaallah saya akan lakukan. Tapi kodimu puji, kamu tidak suka apa yang saya lakukan, ai kusalai madega pajak ke imam. Misalnya tuh bahasa kasarnya seperti itu. Maka sahabatna wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Tapi maka dia sahabat lagi ya, imamnya
Nah, lena apa mi kesilada lena mi apa? Dia yang paling bagus di antara kita ini. Lena apa mi paling makasih di antara ini di mana he? Wa karihu ayu ammahum ghairahu. Nah, mereka juga tidak senang kalau ada yang imam selain ini. Dia tahu nak puji kong ke iman lain sangat ini. Dia puji. Falamma atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabar. Jadi suatu ketika Nabi mendatangi ini apa? Para sahabat ini di Masjid Quba. Akhbaruhu al-khabara. Jadi ini sahabat semua ini nak podangi Nabi tah. Kada yang ada imam iko apa? Tuli mina baca kullu wahad. Tuli miro. Mon ripura pina pana baca surah lainnya. Jadi maka Nabi ta faqala, Nabi berkata, ya fulan, sini kau, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuka wa ma hamaluka ala luzumi hadis surah fi kulli rak'ah. Apa yang menghalangimu engkau lakukan apa yang diperintahkan sahabatmu? Angga jaro halangi ko. Nah dek mu pogaui agna surah ku sahabatmu. Wa ma hamaluka la luzumi hadis surah. Angga melok mulolongan. Apa yang engkau dapatkan, apa yang engkau ingin dapatkan dari surah ini sehingga engkau membacanya setiap rakaat. Jadi setiap rakaat nak baca jolok napa letak surah lainnya. Qala maka dia ibu imam, inni uhibbuha, sesungguhnya saya mencintainya. Kupujilah ada ya surah. Saya suka sekali ini surah Al-Ikhlas. Jadi setiap sempajang ini mesti nak baca jolok surah Al-Ikhlas napa letak surah lainnya setiap rakaat. Pakai yang kena bita magi pokoroi agah langi ko. Ya maka Nabi, maka sahabat ia imangnya inni uhibbuha, kupujilah ada. Qalam kaya bita hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kesukaanmu, kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas, Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Hakata Al-Bukhari. Ya, jadi pada yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya. Jadi kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Jadi papujimu lawan surah Al-Ikhlas ini akan Allah masukkanmu ke dalam surganya. Jadi kalau di antara kita ini di Pinrang ada praktik seperti itu, itu masalah ya, berarti ya misalnya ya. Ini yang pertama. Kemuliaan yang kedua dari surah Al-Ikhlas. An Abi Sa'idin qala, dari Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Nabi berkata kepada sahabatnya, ayu'jizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal qur'ani fi lailah. Kata Nabi, apakah di antara kalian mampu, sanggup membaca sepertiga Al-Quran, sepertiga Al-Quran di malam hari? Jadi maunya Nabi engkau di antara sahabat ini mampu baca tawataluna Qurannya setiap malam di malam hari. Fasyaqqa dzalika alaihim, tentu apa berat ini kepada sahabat, memberatkan para sahabat. Dulu baca sepertiga Quran ya setiap malam. Wa qalu, dan sahabat berkata, ayyuna yutiku lana dzalika ya Rasulullah, siapa di antara kita ini yang dapat atau yang sanggup membaca yang demikian? Faqala, Nabi menjawab, Allahul wahidus samad thuluthul Quran.
Allahul Wahidus Samad thuluthul Quran. Ya, surah Al-Ikhlas maksudnya ini, bahwa sepertiganya Al-Quran. Kemudian diperkuat hadis lain, an Abi Abdurrahman Al-Hubuli, an Abdullah bin Amr, anna Abu Ayyub Al-Ansari kana fi majlis. Abu Ayyub Al-Ansari suatu ketika di dalam majelis seperti ini, ya, wa huwa yaqul, lalu berkata, ala yastati'u ahadukum ayyakuma bi thuluthil Qur'ani kulla lailah. Apakah di antara kalian mampu membaca seperti Al-Quran di setiap malam? Faqalu, sahabat berkata, sahabatnya ini Abu Ayyub Al-Ansari, wa hal yastati'u zalika ahadun, apakah ada orang yang sanggup, ya, apakah ada orang yang mampu membaca seperti Al-Quran setiap malam? Qala, Abu Ayyub Al-Ansari berkata, fa inna qul huwallahu ahad thuluthul Quran, ya, sepertiganya Al-Quran. Qala, lalu berkata, ya, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yasma'u Abu Ayyub. Suatu ketika mungkin Nabi datang ke Nabi dan Nabi mendengarkan apa yang dikatakan Abu Ayyub Al-Ansari. Faqala, Nabi berkata, sadaqa Abu Ayyub, betul yang dikatakan Abu Ayyub. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang ketiga dari kemuliaan surah Al-Ikhlas, qala Darmi wa kana minal abdal anna sami'a Sa'id bin Musib yaqul, berkata, ya, inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW berkata, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Ini Sa'id bin Musib berkata bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 marrat 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah membangunkan baginya istana di surga, satu istana di surga. Wa man qara'aha 20 marrah banallahu lahu qasraini fil jannah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 20 kali, Allah bangunkan baginya 2 istana di dalam surga. Wa man qara'aha 30 marrah banallahu lahu salatata kusurin fil jannah. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 30 kali, Allah bangunkan baginya 3 istana dalam surga. Faqala Umar bin Khattab berkata, idzan la tuktsiru kusuruna. Kalau begitu baik, apa itu istana ke surga? Kemana itu? Kalau begitu baik, banyak sekali istana di surga ya Rasul. Faqala Rasulullah SAW, Nabi berkata, Allahu awsa'u min zalika. Allah lebih luas lagi dari itu. Kemana kau mega istana, Allah akan lebih luaskan lagi dari itu. Jadi aja tempat kau mega apa tuh? Lebih banyak lagi. Kemudian terakhir apa kemuliaannya di sini disebutkan dari Jurai bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli zalikal manzili
wal jiran, ya, meskipun di sini dikatakan isnad dhaif. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad ketika masuk dalam rumahnya tamaki bolata, mungkin termasuk tamaki bola baru ataupun apa yang sekarang, maka Allah akan menjauhkan darinya dari kefakiran. Surah ini akan menafikan atau menghalangi kefakiran darinya, dari rumahnya dan dari tetangganya. Pastinya ini gini baca kalau Allah kau dapat tambulana, maka dijamin oleh Allah dia akan dapat kerekeng, tidak akan ditimpa kefakiran orang di dalamnya, bahkan tetangganya. Bali ular macioto dia akan dapat kerekeng kota maki bolata, langsung baca surah Al-Ikhlas. Di dalam rumah itu tidak akan ditimpa kefakiran, bahkan wal jiran, tetangganya. Jawab surah rahmatullah. Ya. Kemudian apa artinya qul huwallahu ahad? Ya. Yakni huwal wahidul ahad alladzi la nadhira lahu wala wazir. Jadi dialah Allah yang satu dan esa, ya, yang maha esa, satu dan esa, yang tidak ada setara baginya, tidak ada tandingannya baginya. Wala wazir, tidak punya menteri, tidak punya maksudnya pembantu yang membantu dalam tugasnya, tidak. Wala nadida, tidak ada tandingan baginya, tidak ada tandingannya. Wala syabiha, tidak ada yang serupa. Wala yutlaku hadzal labdu ala ahadin fil itsbat illa ala Allah. Kalimat-kalimat ini tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang menyamainya, tidak ada tandingannya. Kalimat ini tidak ada yang pantas kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jalla li'annahu al-kamilu fi jami' sifatihi wa fa'alihi. Karena dialah Allah yang maha sempurna. Dialah Allah yang sempurna pada setiap sifatnya dan perbuatannya. Jadi sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada dengan cipik-cipik. Nah, Allah Samad. Qal akramah an Ibnu Abbas, yakni alladhi yasmidul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Allah SWT artinya di mana yang semua makhluk Allah, makhluknya Allah menyandarkan atau menyerahkan segala kebutuhannya dan segala masalah-masalahnya. Semua makhluk akan menyandarkan atau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hawaijihim, dari kebutuhan-kebutuhannya, wa masailihim, dan dari masalah-masalahnya. Jamaah surah rahimakumullah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ay laisa lahu waladun. Allah tidak mempunyai anak. Wala walidun, tidak mempunyai orang tua. Dengan teman-temannya. Wala sahibah, tidak ada sahabatnya, tidak ada, pokoknya tidak ada anaknya, tidak ada walinya, tidak ada orang tuanya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yakul kufuwan ahad, yakni la sahibata lahu, tidak ada yang menyamainya, tidak ada sahabatnya. Jamaah subuh rahimakumullah. Ai huwa malikun, malik kulli syai'in wa khaliqih. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala raja dari segala sesuatu, dan dialah Allah yang wa khaliqih, dan menciptakannya.
Fa kaifa yakunu lahu min khalqihi min nadhirin yusamihi. Bagaimana bisa mungkin ciptaannya yang bisa menyamainya Allah? Karena Allah yang menciptakan, Allah segala raja dari segala sesuatu. Bagaimana bisa ciptaannya bisa menyamai Allah? Tidak mungkin. Yang bisa dinamakan sama dengan Allah, tidak mungkin. Au qaribun yudani, atau mungkin mendekati. Tidak sama tapi mendekati, tidak mungkin ada yang mendekati Allah Subhanahu wa taala. Taqaddasa wa tanazzaha, Allah maha suci dari segala sesuatu. Allah maha suci an kulli syai'in mimma la yaliqu bih. Maha suci dari segala sesuatu yang tidak sempurna, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, inilah yang saya sampaikan dalam terkait dengan surah Al-Ikhlas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama kami tanyakan penamaan surah Al-Ikhlas ini. Iya. Sebagaimana surah-surah yang lain, penamaannya itu diambil dari isi daripada surah itu. Iya. Seperti Al-Falaq, Al-Insan, dan lain sebagainya. Nah. Yang kedua, mengenai sifat-sifat Allah ini, seperti tadi tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada setara yang lain. Pernah kami ditanya oleh teman, dan pada saat itu saya tidak menjawab, bahwa kalau Allah itu sifat-sifatnya seperti yang dijelaskan tadi, dia menanyakan kepada saya bahwa kapan sebenarnya Allah itu ada. Ya, itu pertanyaannya pada saya. Tidak menjawab. Iya. Ya, jadi mungkin pada kesempatan ini saya bertanya pada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Langsung saja ya. Yang pertama tadi penamaan surah Al-Ikhlas. Pagi nadina pada surah-surah lainnya ada disebutkan. Ya, Al-Baqarah, ada Al-Baqarah, An-Nisa, ada surah An-Nisa, dan seterusnya. Kenapa Al-Ikhlas? Ya, tidak ada. Yang langsung saja ya, apa melalui titanang namanya kalau guru langsung saja. Jadi ini syarat yang kita biasa, yang umum kita dengarkan ya dari guru-guru kita. Surah Al-Ikhlas ini puncaknya tadi kita dengarkan sini bahwa surah Al-Ikhlas itu meliputi sepertiganya Al-Qur'an. Jadi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana surah ini, satu surah saja ini mencakup sepertiga isi Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu hanya 3 isinya, garis besarnya tauhid, hukum, dan kisah-kisah umat terdahulu. Dalam itu, dalam Al-Qur'an itu kandungan isinya meliputi hanya tauhid, hukum-hukum, dan kisah-kisah umat terdahulu. Maka tauhid di sini engkai natampu surah Al-Ikhlas, menghilaskan mapasewah, tidak ada tujuan lain ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, isyarat juga yang biasa kita dengar dari guru tak memberikan isyarat kepada kita ini, kalau ikhlas itu secara umum kita pahami dia tepu-tepu. Kalau ada kebaikan, ya ipugau, ya ajin tepu-tepu. Inilah isyarat kepada kita, Bapak ya, tabe. Kalau Bapak kepada kita namanya ikhlas, tidak disebut-sebut, ajin tulis cerita. Apa cerita? Masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kapan Allah itu ada? Ini huwal awwalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Jadi dialah Allah yang pertama, tidak ada yang mendahuluinya. Wal akhiru bila nihayah,
Dialah yang terakhir dan tidak ada lagi terakhirnya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada tandingannya, tidak ada serupanya. Kalau begitu kapan ada? Berarti ada Allah dari ada dari tidak ada menjadi ada. Oh, enggak, mustahil bagi Allah, ya. Mustahil bagi Allah sifat dari tidak ada menjadi ada. Jadi apa jawabannya? Allah itu mustahil sifatnya dari tidak ada menjadi ada. Makanya di situ dibutuhkan tauhid, akidah, keyakinan. Allah lebih sawab. Sekian itu Pak Adi. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, kalau saya tidak salah tangkap tadi itu informasinya, penjelasannya, bahwa kita baca setelah Al-Fatihah dibaca Qul huwallahu ahad, baru baca surah yang lain. Pertanyaan saya ringkas, bolehkah dalam sholat kita begitu juga, kita amalkan seperti itu? Karena yang saya tahu sebaiknya kita baca surah sesuai urutan ke bawah. Iya, itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Jadi dari petunjuk hadis ini, sahabat ini imam di Masjid Quba, ya. Imam di Masjid Quba. Pokoknya nalat tu Fatihah, nah baca tu kalau hendak baca surah lain. Ya, makanya sahabat tagur, main nama Quran, ya, lain nak baca. Artinya, ya Nabi tagur, apa yang menghalangimu? Kenapa kau tidak baca yang lain? Karena ini hubbuka pujil adai. Maka apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha. Kalau jangan papujimu itu sabar yang dapat tamu pula tala surga. Jadi persoalan boleh, ya, karena ini jelas sekali. Dan ini hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Jadi kalau mungkin cuma ya kau masih takut na ipakure nulik apa tu, magi na lagi pun imangnya. Seperti itu mungkin. Persoalan boleh, ini ada hadisnya jelas. Cuma tapurangnya jamaah, tapengat jamaah kadang mana tu baca matu makoi, ya supaya dia nama selang. Mangga je itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan saya yang pertama, yang tadi disampaikan dilakukan oleh Pak Imam tadi, setelah baca Al-Fatihah dilanjutkan Al-Ikhlas, baru dilanjutkan surah-surah yang lain. Pertanyaan saya, apakah hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah dahulu? Sehingga ada jadi patokan untuk umat-umat setelahnya. Itu satu. Yang kedua, apakah surat setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu dilafazkan atau di dalam hati? Atau di dalam hati? Karena kalau kita mau terapkan sekarang, pasti jamaah banyak bertanya. Iya, betul. Maga sih nama Qur'an. Seperti ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini Nabi lakukan? Tidak semua yang dilakukan sahabat Nabi lakukan. Saya ulangi, tidak semuanya yang dilakukan sahabat Nabi lakukan. Contoh, dalam hadis sahih, tahu? Bukankah suatu ketika Nabi panggil Bilal, kau jelah? Agak mujamah, agak mupugau. Na uang kalingai oni sandalamu ke surga. Kata Bilal, dia itu juga agak deh. Adek, angkat mupugau. Kata dia juga agak je. Kata Bilal, dek. Hanya lama-lama bilang kada iar bawa kupugau kubur ke masjid masuk pas sunnah kak. Ini kan Nabi tidak pernah lakukan. Bilal sama dengan ini. Berdasarkan dari ini masjid yang imam di Masjid Quba, Nabi tidak lakukan, tapi sahabat. Sama ketika Nabi salat, sami Allahu liman hamida. Terus tiba-tiba ada sahabat di belakang, Rabbana walakal hamd. Siapa tadi bilang itu? Dan Nabi tidak pernah ajarkan. Jadi kalau sahabat yang lakukan, berarti kan yang sahabat itu berarti pernah sama Nabi dan melihat dan percaya sama Nabi, terus sahabat.
Jadi tidak semuanya, sekali lagi, yang dilakukan sahabat, Nabi juga lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dilepaskan? Seperti tadi pertanyaan Ustaz Said, apakah dilepaskan? Ya, kalau salat maghrib, isya, subuh dilepaskan. Kalau zuhur, asar tidak dilepaskan. Tidak dilepaskan. Kalaupun maghrib, isya, subuh misalnya mau kita baca tapi tidak dilepaskan, saya kira tidak ada tona salah. Yang penting baca yolo napa surah lain apa kada ko lain batu na satu kada akan asina lesi pui manginya. Tapi kalau dibaca pun nanti sampaikan kepada jamaah kada sebelum ini ya makut matu ya ada masih leng pengat jamaah. Kalaupun tidak itu mereka intinya ini jelas sekali apa namanya hadisnya, dan guru tak pelekut mangkoso biasa atau penceramah ini apa kisah hadis ini. Jadi tergantung soalnya, kalau zuhur asar berarti tidak diperdengarkan. Maghrib isya subuh mau paling kalingai boleh. Kalaupun makan kai mana maju tahu kan makan lainnya ya aja nah baru baca surah yang lain. Allahu a'lam bissawab. Pendengar dia apakah? Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna sigara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulahi rabbil alamin. Allahumma arfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma arfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal atas kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Hadza wallahu waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.